Seorang kakek berusia 80 tahun dari Bandung, Jawa Barat digugat anak kandungnya 3 miliar rupiah. Karena masalah dua anak kandungnya bekerja sama untuk menggugat ayahnya ke pengadilan. Koswara mengumpulkan semua kekuatannya untuk hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan yang dihadapinya di usia 80 tahun ini memang tidak mudah. Koswara digugat oleh anak kandungnya Deden dan Masitoh. Deden menyewa sebagian rumah ayahnya sejak 2012. Di tahun 2020, Koswara berencana menjual tanahnya dan mengembalikan semua biaya sewa yang dibayarkan Deden. Namun Deden tak terima dan menggugat ayahnya dengan angka yang fantastis, 3 miliar rupiah. Mirisnya lagi, Deden menunjuk adiknya Masitoh sebagai kuasa hukum. Naas, Masitoh menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjalani sidang. Kasus Koswara mendapat simpati dari penasehat hukum. Tak tanggung-tanggung, 17 pengacara siap membela Koswara. Selain Koswara, Deden pun menggugat 5 orang lainnya, yaitu Imas anak pertama, Hamida anak kelima, Ketua RT, Perusahaan Listrik Negara dan Badan Pertanahan Nasional BPN. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait anak gugat ayah kandung sudah bergabung bersama kami kuasa hukum tergugat, Bobi Herlambang Siregar. Selamat sore Pak Bobi. Selamat sore. Baik Pak Bobi, bagaimana jalannya sidang gugatan anak menggugat ayah kandung ini? Ya, terima kasih. Selasa lalu adalah acara sidang pemeriksaan berkas perkara. Masih sidang awal pemeriksaan berkas perkara. Karena kami mengajukan tambahan sehingga total advokat yang mendampingi Pak Koswara itu sebanyak 20 orang advokat. 20 orang ini disewa oleh pihak keluarga atau secara sukarela Pak Bobi? Kami terpanggil, hati nurani kami sebagai advokat terpanggil untuk membantu dan membela Pak Koswara. Jadi kami tidak kami kenakan biaya. Baik. Boleh diceritakan seperti apa sebenarnya kronologi atau masalah ini, Pak? Ya, saya mungkin nggak akan menjelaskan jauh sampai ke pokok perkara gugatan ya. Saya akan ceritakan sedikit tentang prolognya aja ya. Ya, awal mulanya itu emang kasus ini terkait sewa menyewa kontrak anak kepada bapaknya. Sewa menyewa kontrak ini sendiri sudah berlangsung hampir 8 tahun. Dan pada tahun 2020 akhir itu sang orang tua atau klien kami itu ingin menjual tanah dan bangunan tersebut karena masalah biaya. Kebetulan rencananya setelah dijual mungkin akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, kebetulan anak kedua ya, penggugat itu anak kedua mungkin tidak bisa menerima atas keputusan dari orang tuanya. Akhirnya anak tersebut menggugat bapaknya. Alasannya kenapa, Pak? Anak kedua tersebut tidak terima? Alasannya kalau secara gugatan mungkin karena memutus kontrak ya, secara sepihak ya. Sedangkan faktanya sendiri, uang kontraknya sendiri sudah dikembalikan dan itu pun perjanjian lisan ya antara anak dan bapak, dan yang harusnya sih perjanjian yang secara realnya sendiri itu kesepakatannya antara anak itu dengan saudara-saudara bapaknya, karena tanah dan bangunan tersebut itu milik bapak dan saudara-saudaranya, ahli waris yang lain gitu. Jadi ada wan prestasi atau ingkar janji di sini Pak? Menurutnya seperti itu, tapi perbuatannya sendiri gugatannya sendiri itu bukan gugatan wan prestasi, tapi gugatan perbuatan melawan hukum ya. Jadi itu yang kami bingung juga ya, wan prestasi tapi digugatnya perbuatan melawan hukum. Baik, sampai di mana proses hukumnya dari masalah ini, Pak? Sampai saat ini masih proses sidang pemeriksaan berkas perkara.
kami baru sidang 2 kali ya. Sidang awal apabila menurut majelis hakim itu proses pemeriksaan berkas perkaranya sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke proses acara mediasi. Baik, Pak Bobi, artinya dari kuasa hukum sendiri melihat ada ketidaksinkronan antara kronologi atau penyebab awal dengan gugatan yang diajukan? Ya, itu pandangan kami ya. Secara hukum mungkin menurut kami gugatan ini adalah gugatan yang cacat formil. Karena gugatan yang tidak jelas, gugatan kurang pihak dan sebagainya ya. Baik. Jadi Langkah menurut hukum kami, apa Pak ke depan Pak yang akan dilakukan tim pengacara? Kami tetap pada posisi kami sebagai tergugat. Kami akan coba mengajukan nanti kalau misalnya sampai ke proses sidang acara, kami akan coba ajukan eksepsi juga terkait gugatan tersebut. Baik, Pak Bobi, kondisi dari Pak Koswara sendiri seperti apa saat ini? Pak Koswara sendiri kebetulan saat ini mengalami shock karena ada berita tentang anaknya yang meninggal. Beliau masih dalam keadaan shock. Saya juga shock sih sebenarnya melihat kondisi seperti ini gitu. Baik, dengan adanya berita duka dari pihak keluarga, apakah mungkin permasalahan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau seperti apa Pak? Informasi terakhir. Tadi kebetulan hari ini tuh kami kedatangan dari tokoh masyarakat, anggota dewan juga, Bapak Deddy Mulyadi ya. Terima kasih Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian ada beberapa aspirasi yang kami sampaikan kepada Bapak Deddy, yang menurut keluarga itu bahasanya itu suara hati keluarganya Bapak Koswara. Ada beberapa poin terkait atau bentuk penyelesaian permasalahan ini gitu. Boleh disebutkan Pak apa saja? Sifatnya kami menunggu ya Bu ya. Jadi lebih tepatnya dalam poin-poin suara hati keluarga Koswara ini, mungkin saya kasih gambarannya terkait poin pertama itu orang tua itu tidak sepatutnya untuk minta maaf kepada anaknya, apalagi khusus perkara ini gitu. Dan menurut keluarga tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk penggugat. Baik. Uang kontraknya dikembalikan gitu. Jadi menurut kami ini gugatan yang mengada-ngada gitu. Baik. Dan ya. Tapi dari pihak Pak Koswara sendiri sebenarnya ada keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau seperti apa keinginan dari tergugat ini? Sampai saat ini sih kami belum ada informasi ya lebih lanjut tentang itu. Kami dari kuasa hukum pun masih menunggu tindak lanjut dari penggugat ini maunya seperti apa. Sampai sekarang kami belum tahu. Baik. Ini kan viral begitu ya Pak ya, ceritanya di media sosial. Adakah respon dari Pak Koswara maupun keluarga Pak? Dari pihak Pak Koswara sendiri itu ya tadi saya cerita bahwa sampai saat ini sih masih dalam kondisi shock ya. Yang kedua kami dari pihak keluarga masih menunggu karena kami sifatnya ini dituduh dan kami digugat, jadi kami menunggu gitu, dari pihak keluarga itu menunggu maunya seperti apa gitu. Tapi tadi udah disampaikan juga kepada Bapak Deddy juga, intinya sih dari Pak Koswara sendiri sebagai orang tua itu membuka tangannya lebar-lebar lah, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Bobi Herlambang sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyu Sore. Salam sehat selalu.